Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban yang Ramadan. Selamat berbuka puasa untuk seluruh umat muslim yang menjalankannya. Halo Smart Surba Lovers, bertemu lagi bersama saya Ibu Siska Verina. Dalam kajian Kultum kali ini, kita akan membahas mengenai tradisi Ramadan yang ada di berbagai belahan dunia. Apa saja sih kira-kira tradisi Ramadan yang ada di berbagai dunia? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, yaitu tradisi Fanos di Mesir. Apa itu tradisi Fanos? Jadi, setiap tahun masyarakat Mesir menyambut kedatangan bulan Ramadan dengan Fanos, yaitu lentera berwarna-warni yang menjadi simbol mengenai persatuan dan kegembiraan sepanjang bulan suci Ramadan. Meskipun lebih bersifat budaya daripada religius, tradisi ini erat kaitannya dengan bulan Ramadan, yang membawa makna spiritual yang sangat mendalam. Cerita tentang asal-usulnya tradisi Fanos memiliki perbedaan dari satu versi dengan versi yang lain. Namun, dari versi tersebut yang paling terkenal ialah yakni bahwa tradisi Fanos ada sejak masa dinasti Fatimiyah. Yang kedua, tradisi penembakan kanon di Bosnia dan Herzegovina. Jadi, masyarakat di wilayah Bosnia dan Herzegovina merayakan bulan suci Ramadan dengan tradisi yang sangat unik, yakni di mana mereka menembakkan meriam sebelum waktu berbuka puasa. Yang membuat unik apalagi selain itu ditembakkan sebelum berbuka puasa? Jadi, mereka tidak menggunakan sembarang meriam, melainkan meriam yang mereka gunakan telah berusia sangat tua dan diwariskan secara turun-temurun selama berabad-abad. Meriam ini telah digunakan sejak Ramadan yang sangat lampau. Penduduk setempat suka menyaksikan pertunjukan penembakan meriam ini dengan menggelar tikar seperti piknik. Lalu gemuruh suara meriam tersebut disambutlah dengan sorak-sorai dari para masyarakat. Yang ketiga, tradisi Chandrat yang ada di negara Bangladesh, India, dan Pakistan. Seperti yang kita ketahui bahwa India, Bangladesh, dan juga Pakistan dulu merupakan satu wilayah kesatuan. Yang mana pada waktu itu Kesultanan Islam yang terakhir ialah Kesultanan Mughal. Pada malam terakhir Ramadan yang dikenal sebagai Chandrat, jalan-jalan di wilayah Asia Selatan sering dipenuhi dengan perayaan. Pada malam sebelum Idul Fitri, teman, keluarga di India, Pakistan, dan Bangladesh merayakan Chandrat dengan bertukar makanan yang manis. Di negara-negara ini, para perempuan berkerumun di toko perhiasan dan kios henna untuk membeli gelang yang serasi dan mewarnai tangan mereka dengan henna. Hingga saat ini, penggunaan henna selama bulan suci Ramadan selalu mewarnai masyarakat di wilayah Asia bagian selatan. Sementara itu, bazar-bazar lokal sering dipenuhi dengan antusias dari para masyarakat dalam menyambut Idul Fitri. Yang keempat, ada tradisi Meibes di Irak. Saat malam hari usai berbuka puasa, masyarakat Irak akan berkumpul untuk memainkan permainan tradisional yang disebut dengan Meibes. Meibes sendiri artinya cincin, yang mana permainan ini dilaksanakan oleh para laki-laki yang terdiri dari dua kelompok dengan jumlah 40 hingga 250 orang. Permainan ini mengandalkan kelicikan dan strategi yang dimulai dengan seorang pemimpin tim yang akan memegang cincin dengan tangan yang tersembunyi di bawah selimut. Sementara itu, anggota tim yang lain harus duduk di tangan mereka yang tertutup. Secara diam-diam, para pemimpin tim kemudian akan menyalurkan cincin tersebut kepada para anggotanya, yang mana tim lawan harus menebak di manakah cincin tersebut berada. Yang kelima, tradisi yang ada di Uni Emirat Arab, yaitu tradisi
Hak al-Laila. Tradisi ini sebenarnya mirip dengan konsep trick or treat yang biasanya dilakukan masyarakat Eropa pada hari Halloween, yang mana di Arab sendiri dilaksanakan pada tanggal 15. Pada hari itu, anak-anak di Uni Emirat Arab akan berkeliling di sekitar lingkungan mereka untuk mengumpulkan permen dan juga kacang. Mereka melakukan kegiatan ini sambil menyanyikan lagu-lagu tradisional yang dikumandangkan di jalanan dengan penuh semangat. Yang keenam, ada tradisi Nafar di Maroko. Selama bulan Ramadan, penduduk di Maroko akan menyaksikan kehadiran Nafar. Apa itu Nafar? Jadi, Nafar adalah segerombolan orang yang kemudian berjalan dengan menggunakan alat tabuh seperti drum. Nah, kelompok yang memegang gandara ini kemudian mereka berjalan yang memberi tanda awal fajar dengan melodi khasnya. Nafar berkeliling di jalan-jalan sambil meniup trompet sebagai cara untuk membangunkan masyarakat agar dapat melakukan sahur. Sebenarnya tradisi ini mirip sekali, bukan, dengan yang ada di Indonesia, yang mana para masyarakat juga membangunkan saudara-saudara muslimnya dengan menggunakan kentongan untuk memulai makan sahur. Yang ketujuh, ada nyanyian balada oleh Muslim Roma di Albania. Selama lebih dari ratusan tahun, anggota komunitas Muslim Roma yang memiliki akar sejarah dengan Kekaisaran Ottoman merayakan awal dan akhir puasa dengan lagu-lagu tradisional mereka. Setiap hari selama bulan Ramadan, mereka berkumpul di jalanan untuk memainkan alat musik lodra, yaitu drum silinder dengan dua ujungnya yang dibuat, yakni drum silinder yang kedua ujungnya dibuat sendiri dengan lapisan kulit domba atau kambing. Hal ini sebagai bagian dari perayaan berbuka puasa. Para keluarga muslim di Albania sering mengundang mereka ke rumah untuk memainkan lagu-lagu balada tradisional. Yang kedelapan, ada tradisi membangunkan sahur di Turki. Tradisi ini hampir sama dengan Nafar di Maroko tadi, yang mana mereka dikenal dengan nama davulcu. Para davulcu biasanya menggunakan alat seperti beduk atau drum untuk membangunkan orang-orang di sekitarnya. Pada waktu subuh, sekelompok pemuda yang disebut davulcu tadi akan membangunkan orang-orang untuk makan sahur dengan cara menabuh drum ataupun gendang. Tradisi ini berasal dari zaman Ottoman, ketika belum ada sistem pengeras suara atau jam alarm. Oleh karena itu, para davulcu bertugas untuk membangunkan para saudara muslim mereka untuk segera makan sahur. Nah, itu tadi adalah tradisi-tradisi selama bulan Ramadan yang ada di berbagai dunia. Lalu, di Indonesia apa saja sih tradisinya? Kita akan membahas dari Aceh. Di Aceh sendiri ada tradisi yang namanya Mogang. Nah, kota yang berjulukan Selami Mekah ini pastinya punya tradisi ini. Disebut juga Mak Mogang atau Hagi Mamagang. Tradisi yang dijalankan selama bulan puasa ini juga dijalankan menjelang Hari Raya Idul Adha. Mogang sudah ada dari sejak zaman Kesultanan Aceh Darussalam pada abad ke-14. Pada pelaksanaannya, masyarakat akan membeli daging di pasar, namun ada juga yang menyembelihnya, yang mana daging tersebut kemudian mereka olah menjadi hidangan yang sangat sedap sekali dan disuguhkan untuk keluarga dan kerabat mereka. Kemudian yang kedua ada tradisi Malamang di Sumatera Barat. Konsepnya hampir sama dengan Megang di Aceh, namun tradisi Malamang sendiri yang dimakan adalah nasi lemang. Apa itu nasi lemang? Yakni nasi yang terbuat dari beras ketan yang kemudian dimasukkan ke dalam sebuah bambu. Yang kemudian bambu tersebut dibakar. Nah, tradisi membuat lemang ini terkenal di beberapa wilayah seperti Padang, Pariaman, hingga Painan. Yang ketiga ada Pacu Jalur Riau.
Nah, berbeda dengan tradisi-tradisi sebelumnya, pacu jalu di Riau sendiri digunakan untuk semakin mempererat kekeluargaan yang ada. Tradisi ini sangat unik karena merupakan perlombaan dayung perahu berukuran 40 meter yang berisi 40 hingga 60 orang dan berlokasi di Sungai Kuantan. Perahu yang telah dihias ini akan beradu kecepatan dengan didayung oleh puluhan orang hingga mencapai garis finish. Di Pulau Jawa sendiri juga tidak kalah menarik. Memang kurang lebih tradisinya hampir sama di wilayah Pulau Jawa, namun hanya berbeda penyebutan saja. Yaitu di wilayah Jawa Barat yang namanya munggahan. Tradisi ini biasa dilakukan selama bulan puasa. Pada pelaksanaannya, masyarakat akan berkumpul bersama keluarga dan mengadakan piknik di tempat wisata, makan bersama, ziarah kubur, dan membersihkan tempat ibadah. Bahkan pada zaman dulu, para warga terutama laki-laki akan pergi ke sungai untuk mandi sebagai tanda membersihkan diri selama bulan suci Ramadan. Sementara di Jawa Tengah ada tradisi yaitu namanya nyadran. Hampir sama dengan munggahan di Jawa Barat. Dalam menyambut bulan suci, masyarakat di Jawa Tengah sangat besar antusiasnya. Oleh karena itu, tradisi ini biasanya berupa ziarah kubur yang dilakukan berbondong-bondong oleh masyarakat yang hendak mengunjungi makam keluarga dan leluhur mereka. Selain itu, ada juga dalam tradisi nyadran sendiri, yakni kenduri dan pembacaan ayat suci Al-Quran, zikir, tahlil, dan doa bersama yang ditutup dengan mereka menggelar tikar di pinggir jalan dan menyajikan makanan tradisional. Kemudian dilanjutkan dengan besik atau pembersihan makam yang ditutup dengan ziarah kubur. Nah, kalau di daerah kalian apa namanya? Kalau di daerah ibu namanya megengan. Di wilayah Malang, megengan dilaksanakan biasanya 1 hari menjelang Ramadan sebelum sholat tarawih pertama. Berbeda di beberapa wilayah, ada tradisi megengan yang mana masyarakat membawa makanan yang kemudian dikumpulkan menjadi satu di satu tempat. Yang kemudian mereka membaca tahlil dan diakhiri dengan saling bertukar makanan. Namun ada juga tradisi megengan yang mana mereka tidak mengumpulkan makanan tersebut di satu tempat, akan tetapi mengirimkan dari satu rumah ke rumah yang lain. Sungguh indah bukan mengenai tradisi Ramadan di wilayah Indonesia? Nah, teman-teman semuanya, itu saja mengenai tradisi Ramadan di berbagai dunia. Kira-kira mana nih tradisi yang biasa kalian lakukan? Tulis di kolom komen ya. Oke, sampai jumpa dengan Kultum di lain hari bersama Ibu Siska. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.